mengenai nilai-nilai dasar ASN berakhlak, kedudukan dan peran Pengennya ASN jebol. dalam NKRI, etika, disiplin, dan tanggung jawab kita nanti sebagai ASN kepada masyarakat. Perlu saya tekankan bahwa nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya dipahami, tapi harus diimplementasikan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ada beberapa hal yang ditekankan oleh Pak PLT Kepala Badan. Yang pertama, satu adalah pegang teguh integritas. Jadilah Bapak Ibu, teman-teman P3K, ASN yang jujur, dapat dipercaya dan menjunjung etika dalam setiap tindakan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, teman-teman P3K, diharapkan untuk selalu meningkatkan profesionalismenya. Bapak Ibu harus terus belajar, mengembangkan kompetensi, dan bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pesan Pak PLT Kaban yang ketiga adalah Bapak dan Ibu P3K atau ASN Passer harus tetap berorientasi pada pelayanan. Ingat bahwa keberadaan kita adalah untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Kita ada karena masyarakat membutuhkan pelayanan dari kita. Jadi itu yang perlu kita betul-betul kita ingat. Kita jangan sampai paradigma lama masih kita pegang bahwa kita ini dilayani oleh masyarakat. Itu terbalik. Kita yang melayani masyarakat. Pesan keempat adalah Bapak dan Ibu diharapkan adaptif terhadap perubahan-perubahan. Di era digital saat ini, kita sebagai ASN dituntut untuk cepat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan sistem kerja yang semakin dinamis. Sebagai contoh, mulai hari ini pemerintah Kabupaten Pasir sudah menerapkan WFH satu hari setiap minggunya, yaitu setiap Jumat. Itu kita harus sebagai ASN, kita harus adaptasi terhadap perubahan semacam itu. Adaptasi terhadap perubahan-perubahan regulasi yang juga sangat dinamis. Regulasi-regulasi sangat sering berganti. Jadi kita sebagai ASN harus memiliki adaptasi yang tinggi terhadap hal-hal tersebut. Pesan yang kelima ini sangat penting. Pak PLT Kepala Badan memesankan kepada kita semua, kepada ASN Pasir untuk selalu menjaga komitmen dan disiplin. Sebagai P3K, Bapak dan Ibu terikat dengan perjanjian kerja yang menuntut kinerja optimal dan tanggung jawab yang tinggi terhadap kontrak yang sudah Bapak Ibu tanda tangani bersama kepala bersama Bupati. Jadi di SK P3K Bapak Ibu itu adalah kontrak Bapak Ibu dengan Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian di pemerintah Kabupaten Pasir. Jadi Pak PLT Kepala Badan juga menaruh harapan besar terhadap Bapak dan Ibu sebagai ASN menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kita kepada masyarakat Pasir, serta untuk mendukung visi dan misi Bupati Pasir, yaitu Pasir Tuntas, Pasir yang tangguh, unggul, transformatif, adil, dan sejahtera. Tunjukkan bahwa Bapak Ibu selaku ASN Pasir mampu bekerja secara profesional, berkinerja tinggi, serta memberikan kontribusi nyata bagi organisasi perangkat daerah Bapak dan Ibu sekalian, sehingga perangkat daerah Bapak dan Ibu berkontribusi secara nyata pada pencapaian
visi pasar tuntas, pasar yang tangguh, unggul, transformatif, adil, dan sejahtera. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman BPSDM Provinsi Kaltim, Ibu Endang Reni Wahyuti Esos, dan Bapak Ramadan yang bersedia menjadi narasumber pada kegiatan pembekalan MOOC ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman di bidang pengembangan, promosi, dan mutasi atas kerja kerasnya menyiapkan pelaksanaan MOOC ini. Mudah-mudahan pelaksanaan MOOC kurikulum 1 akan berjalan dengan lancar dan semua peserta MOOC kurikulum 1 ini dapat dinyatakan lulus sehingga berhak untuk mengikuti MOOC kurikulum kedua. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, kegiatan pembekalan MOOC kurikulum 1 bagi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasir pada hari ini Jumat secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dan menjadi bekal dalam menjalankan tugas bagi Bapak dan Ibu sebagai ASN yang berintegritas dan profesional. Kami akhiri, wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful atas sambutan dan pembukaannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita. Materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Endang Reni Wahyuti Esos selaku analis pengembangan kompetensi ahli muda yang akan menjelaskan mengenai kebijakan pelaksanaan MOOC P3K. Kepada Ibu Endang dengan hormat dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Apakah terdengar suara saya Bapak Ibu? Terdengar. Terdengar, Bu. Terdengar jelas, apakah apakah suaranya kecil Bapak Ibu? Di saya jelas ini, Bu. Jelas ya? Kurang, Bu. Kurang ya? Iya, Bu. Artinya saya harus mendekati laptop ini. Ini bagaimana Bapak Ibu? Jelas atau masih kecil suaranya? Cukup jelas. Cukup jelas. Yang kurang tadi gimana? Baik, yang kami hormati PLT Kepala BKPSDM Kabupaten Pasir, Pak Saiful, terima kasih. Kemudian akan hormati juga tim dari BKPSDM Kabupaten. Baik, Bapak Ibu, saya Endang Reni Wahyuti, analis pengembangan kompetensi ahli muda BKPSDM Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian didampingi tim saya, Pak Ramadan. Tidak ada suaranya. Baik Bapak Ibu, nanti sesi untuk penjelasan pembekalan MOOC tahap 1 akan terbagi 2 sesi Bapak Ibu, masing-masing sesi pelajaran yaitu terkait dengan kebijakan. Ya. Izin Bu, suaranya tidak terdengar. Tadi terdengar ya? Oke, bagaimana? Jelas? Halo? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Kemungkinan jaringan Pak ya? Iya. Halo? Iya, Bu, sudah jelas, Bu. Baik, Bapak Ibu. Dan terkait dengan kebijakan 1 jam pelajaran, kemudian nanti tim saya Pak Ramadan akan mengisi terkait teknis
atau alur yang akan Bapak Ibu pelajari nanti pada saat pembelajaran MOOC. Boleh dibantu teman-teman BKPSDM Kabupaten Pasir untuk share screen materi yang sudah disampaikan kemarin Bapak Ibu. Baik, untuk slide pertama, overview atau pembekalan kebijakan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Silakan dilanjutkan. Baik, yang melatar belakangi terkait dengan pembelajaran antara pembelajaran distance e-learning, atau daring, kemudian dikombin lagi dengan klasikal, latar belakangnya adalah tantangan perubahan global, Bapak Ibu. Tantangan perubahan global di sini mencakup pemerintah Indonesia menghadapi sejumlah tantangan akibat adanya perubahan yang sangat dinamis, baik di tingkat regional dan juga global. Kemudian yang berikutnya, kecepatan perubahan itu dikarenakan saat ini dunia tengah memasuki era VUCA, BANI, RUPT, dan TUNA. Ada yang tahu VUCA, Bapak Ibu? Baik, dunia yang disebut VUCA atau BANI, RUPT, TUNA mencakup dengan triple description. Triple description di sini mencakup ada 3 sebab, yaitu digitalisasi atau revolusi industri 4.0, kemudian 2, generasi milenial, dan yang ketiga adalah pandemi COVID-19. Ini yang terjadi pada tahun 2019, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Baik, tantangan ASN tentunya Bapak Ibu sedikit banyak pasti memahami bagaimana tantangan-tantangan ke depan yang akan dihadapi Bapak Ibu, baik itu seluruh ASN ya, baik itu yang terdiri dari P3K atau ASN murni. Yang mencakup dari tantangan ASN salah satunya adalah tuntutan penugasan skill yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Artinya di sini Bapak Ibu harus upgrade diri Bapak Ibu sendiri untuk kemajuan diri Bapak Ibu sendiri. Kemudian yang kedua, persaingan yang semakin ketat. Persaingan di antara teman-teman Bapak Ibu itu sendiri di dalam satu kantor itu sendiri atau lintas OPD Bapak Ibu. Jadi di sini dulu yang persaingan yang sangat ketat itu terjadi pada perusahaan Bapak Ibu. Tapi sekarang merambah kepada dunia ASN. Kemudian yang ketiga, perebutan SDM yang berkualitas atau talent war. Kemudian yang keempat, yaitu transformasi digital yang sangat cepat, yang saya jelaskan di slide sebelumnya tadi. Oke, baik, lanjut Bapak Ibu. Kemudian karakter dan kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN. Pertama, Bapak Ibu di sini telah mencakup semua. Kemudian yang ketiga, birokrasi yang mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Artinya di sini kita harus mengalahkan kepentingan diri sendiri, Bapak Ibu. Harus mengedepankan kepentingan rakyat. Kemudian birokrasi yang mengikuti perkembangan teknologi. Yang keempat, yang kelima, birokrasi yang mengikuti dinamika dan ekonomi. Kemudian yang kelima atau yang keenam, birokrasi sebagai simpul pemersatu bangsa. Lanjut. Dasar kebijakan dari pelaksanaan MOOC ini adalah 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPK
pasal 39 sampai dengan pasal 44 terkait dengan pengembangan kompetensi. Kemudian yang ketiga, Permenpan nomor 14 tahun 2019 terkait tentang pembinaan PPK yang menduduki jabatan fungsional. Yang keempat, Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020 tentang Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020 terkait dengan jabatan yang dapat diisi oleh PPK. Kemudian yang kelima, Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 15 tahun 2020 PPK. Dan yang keenam, Keplan nomor 289 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan PPPK. Oke, silakan dilanjut. Kemudian PPK itu sendiri mempunyai pemahaman adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Yang kedua, PPPK melaksanakan tugas pemerintahan sehingga perlu dibekali dan pengenalan tugas serta fungsi ASN dan juga nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintah. Ya, lanjut. Kebijakan dari orientasi PPPK itu sendiri mencakup tentang PPK perlu dilakukan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai nilai ASN yang diberikan sejak awal penerimaan PPK dalam bentuk orientasi. Kemudian yang terdiri dari instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian orientasi pegawai pemerintah tidak termasuk bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi. Minimal dalam pengembangan kompetensi dari PPK itu sendiri dalam 1 tahun berjumlah 24 jam pelajaran maksimal per tahun bagi PPK. Kemudian pelaksanaan orientasi PPK meliputi pengenalan tugas dan fungsi ASN. Dalam poin A ini Bapak Ibu materi akan diampu langsung oleh lembaga administrasi negara dalam hal ini pengelola pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti akan memasuki tahap 1 yaitu MOOC, di mana pembelajaran MOOC ini langsung ditangani oleh lembaga administrasi negara yang disebut tadi MOOC. Kemudian lamanya selama 15 hari pelajaran Bapak Ibu. Kemudian untuk yang B-nya pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Ini akan diampu oleh masing-masing Widyaswara BPSDM Provinsi Kalimantan Timur dan pelaksanaannya secara online. Jadi ini diserahkan kepada pemerintah setempat. Dalam hal ini bisa BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, kemudian juga BKPSDM Kabupaten Kota. Dalam hal ini wajib melaksanakan dalam hal pembelajaran pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kemudian yang selanjutnya orientasi dilaksanakan dalam 1 kali sepanjang berstatus sebagai PPK. Jadi Bapak Ibu selama menjadi tenaga PPPK wajib hanya 1 kali mengikuti orientasi tersebut Bapak Ibu. Lanjut. Baik, pelaksanaan orientasi. Pelaksanaan orientasi ini diatur dalam Keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor 289 tahun 2022 bab 3 bagian B. Terbagi 2 yang saya jelaskan di sebelumnya, terbagi 2 materi atau kurikulum. Pertama, kurikulum itu sendiri
terstruktur, yaitu pengenalan fungsi dan tugas ASN. Di sini tadi yang mengampu adalah lembaga administrasi negara dalam hal MOOC, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pengenalan nilai dan etika pegawai di instansi pemerintah. Dalam materi ini diserahkan kepada pemerintah setempat. Dalam hal ini BPSDM Provinsi Kalimantan Timur dalam pembinaannya kemudian akan kembali diserahkan kepada BKPSDM Provinsi, BKPSDM Kabupaten Kota Kalimantan Timur. Ya, lanjut. Baik, jangka waktu orientasi PPK sesuai nomor Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 289 tahun 2022, bab 3 bagian C menyebutkan bahwa orientasi PPK dilaksanakan paling lambat 1 bulan, terhitung sejak diangkat sebagai PPK. Kemudian pertama kali sebagai PPK, pengenalan fungsi dan tugas ASN dilakukan hanya 1 kali selama menjabat sebagai PPK. Tadi sudah disampaikan Bapak Ibu ya, selama Bapak Ibu menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Bapak Ibu hanya wajib 1 kali mengikuti orientasi kurikulum P3K ini. Kemudian struktur kurikulum terbagi dua agenda, Bapak Ibu. Kurikulum pengenalan fungsi dan tugas ASN yang saya sebutkan di awal tadi, ini akan diampu oleh lembaga administrasi negara, dalam hal ini melalui MOOC tadi. Kemudian agenda terdiri dari 1 sikap perilaku bela negara, kemudian 2 nilai-nilai dasar ASN, yang ketiga kedudukan dan peran P3K untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang saya jelaskan di awal tadi terkait dengan kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, kurikulum ini diserahkan kepada BPSDM Provinsi Kalimantan Timur dan BKPSDM Kabupaten Kalimantan Timur. Materinya terdiri dari pengenalan susunan organisasi dan tata kerja atau yang disingkat dengan SOTK. Kemudian yang kedua pengenalan jabatan, yang ketiga pengenalan manajemen kinerja organisasi, dan yang keempat penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Nanti ini akan dilakukan oleh BKPSDM masing-masing kabupaten kota. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kemudian ini gambarnya, gambar kantor BPSDM Bapak Ibu ya. Ada yang sudah pernah ke BPSDM? Bapak Ibu peserta P3K yang akan mengikuti orientasi, apakah pernah ke BPSDM? Baik Bapak Ibu, slide yang ini terkait dengan struktur materi orientasi P3K, yaitu pengenalan fungsi dan tugas ASN. Struktur materi orientasi P3K kurikulum pengadaan fungsi dan tugas ASN berjumlah 45 jam pelajaran Bapak Ibu ya. Kemudian dilaksanakan melalui pembelajaran mandiri menggunakan Swajar atau Sibangkom P3K. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengakses link yang bernama link Swajar atau link Sibangkom. Nanti teknisnya Pak Ramadan nanti akan menyampaikan bagaimana alur-alurnya untuk mempelajari tahap-tahap pembelajaran di MOOC. Lanjut. Baik, dari agenda materi struktur orientasi terdiri dari overview kebijakan penyelenggaraan orientasi sebanyak 3 jam pelajaran. Kemudian yang kedua, agenda 1 terdiri dari sikap perilaku bela negara, mencakup materi wawasan
kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu 3 JP ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, analisis isu kontemporer 3 JP. Kemudian C, kesiapan bela negara itu 3 JP. Nanti Bapak Ibu akan diajarkan oleh pihak TNI terkait dengan kesiapan bela negara. Itu JP-nya sebanyak 3 jam pelajaran. Kemudian agenda 2, Bapak Ibu. Agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar ASN yang terdiri dari berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bapak Ibu tentunya sudah paham semua ya Bapak Ibu terkait dengan berakhlak, yang disingkat dengan berakhlak ini. Berakhlak yaitu terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tentunya Bapak Ibu apabila sudah kerja, tentunya setiap harinya melaksanakan agenda berakhlak ini, Bapak Ibu. Lanjut. Baik, kemudian dari struktur materi orientasi ini, kemudian yang keempat, agenda kedudukan dan peran ASN, yaitu mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang terdiri dari manajemen ASN, kemudian smart ASN, kemudian juga yang kelima, penugasan pembuatan jurnal. Nanti ini ada di MOOC, tahapan pembelajarannya yang Bapak, Ibu, atau adik-adik semua nanti akan temui di pembelajaran MOOC. Kemudian yang terakhir, evaluasi akademik sebanyak 3 JP dengan totalan keseluruhan dari awal sampai akhir tadi yang sudah dijelaskan mempunyai total 45 JP. Jadi Bapak Ibu nanti belajar melalui MOOC, total jumlahnya adalah 45 JP yang terdiri dari materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi. Lanjut. Nah, kemudian ini materi yang kedua ya, adik-adik semua. Kemudian mata pelatihan, kurikulum, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah minimal di sini disebutkan 16 jam pelajaran, namun boleh lebih. Kita mempunyai mata pelatihan di sini totalan JP-nya adalah apabila 3 hari itu 32 JP di klasikal kedua, kemudian apabila pelaksanaannya 4 hari itu mempunyai jumlah jam 39 JP. Jadi Bapak Ibu apabila pihak BKPSDM melaksanakan orientasi P3K ini dengan pola 3 hari dan 4 hari itu berbeda-beda Bapak Ibu. Berbeda-beda jam pelajaran. Kemudian materinya tidak ada perubahan, cuman perubahannya di jam pelajaran. Apabila pelaksanaannya di 3 hari, itu totalan jamnya 32 jam pelajaran. Dan jika 4 hari dilaksanakan, itu totalan jamnya 39 jam pelajaran. Kemudian mata pelatihan kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah sesuai keputusan Kepala Lembaga Administrasi nomor 289 tahun 2022 di bab 2 dan bagian D menyebutkan bahwa pengenalan susunan organisasi dan tata kerja yang terdiri dari visi dan misi organisasi. Kemudian deskripsinya harus menyangkut terkait pelatihan ini, membekali peserta dengan pengetahuan tentang visi dan misi, serta tugas fungsi organisasi, serta tugas dan fungsi unit kerja atau unit organisasi. Di sini jamnya terdiri dari 4 jam pelajaran,
Kemudian yang kedua, pengenalan jabatan. Biasanya di sini pengenalan jabatan akan disampaikan oleh BKD setempat. Kemudian materinya terdiri dari tugas dan uraian jabatan, kemudian tanggung jawab jabatan, dan pedoman pelaksanaan pekerjaan. Deskripsinya di sini mencakup mata pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku terkait dengan tugas dan uraian jabatan dan tanggung jawab jabatannya. Di sini banyak jam pelajaran berjumlah 4 jam pelajaran. Kemudian yang ketiga, mata pelatihan pengenalan manajemen kinerja organisasi terdiri dari perencanaan kinerja, kemudian pelaksanaan kinerja, dan penilaian kinerja. Deskripsinya mencakup mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk menyusun perencanaan kinerja, merumuskan sasaran kerja pegawai, menjelaskan pelaksanaan kinerja dan penilaian kinerja dalam organisasi. Berjumlah 4 jam pelajaran. Kemudian penerapan dan fungsi tugas ASN di tempat kerja yang terdiri dari sharing hasil pembelajaran berakhlak. Bisa slide-nya agak dinaikkan? Kemudian yang B, slide-nya bisa di scroll ke atas sebelumnya. Setelahnya. Ya. Di scroll ke atas. Tidak terlihat yang di materi poin 4. B-nya ini penerapan nilai-nilai berakhlak, dan menjalankan fungsi dan tugas ASN. Deskripsinya mencakup mata pelatihan ini diberikan untuk menjadi atau membekali peserta dengan kegiatan pembelajaran untuk memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Sebanyak 4 jam pelajaran. Lanjut. Baik, ini sebelum kita melaksanakan orientasi P3K, kami pernah mengunjungi waktu itu Kementerian Mendikbud, Bapak Ibu ya. Kami melihat di sini orientasi yang telah dilaksanakan oleh Kemendikbud waktu itu dengan materi yang telah tersusun karena Kemendikbud sudah melaksanakan terlebih dahulu waktu itu terkait dengan orientasi ini. Kemudian adapun materi-materi yang kita lihat kemarin di Kemendikbud itu yaitu pengenalan struktur organisasi dan tata kerja yang meliputi proses, bisnis, dan organisasi tata laksana itu 5 jam pelajaran. Kemudian WOG, Whole of Governance, itu terdiri dari 5 jam pelajaran. Kemudian yang ketiga, literasi digital di lingkungan Kemendikbud. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya, waktu kita sharing ke sana, waktu kita kunjung ke sana melihat terkait dengan materi-materi yang ada yang sudah mereka laksanakan. Oke, lanjut saja. Lanjut Bapak Ibu. Baik, ini juga salah satu contoh muatan lokal daerah XXXX yang terdiri dari nomor mata pelatihan dan jumlah JP, satu visi dan misi pemerintah daerah XXX, itu sebanyak 3 JP. Kemudian yang kedua, pembekalan
pembekalan penyusunan laporan itu 1 JP, kemudian 3 penyusunan laporan. Ini juga contoh saja Bapak Ibu. Catatan yang ada tulisan merah Bapak Ibu tidak mencukupi 16 JP minimal yang dipersyaratkan dan tidak mencakup 4 aspek materi mata pelatihan sesuai aturan dalam Keplan nomor 289/2022. Jadi kita dalam hal melaksanakan kurikulum 2 ini Bapak Ibu sebanyak 32 JP itu dilaksanakan selama 3 hari dan 39 JP itu dilaksanakan 4 hari. Ini juga contoh Bapak Ibu, contoh dari muatan lokal di pembelajaran klasikal 2 terdiri dari overview pengarahan program 1 JP, kemudian 2 materi umum yang saya jelaskan di sebelumnya yang terdiri dari visi misi, kemudian SOTK OVD, dan manajemen PPK, manajemen kinerja organisasi. Kemudian materi pokok yang terdiri dari pengenalan SOTK dan jabatan PPK yang saya sampaikan sebelumnya, kemudian implementasi berakhlak. Berakhlak ini yang terdiri dari berorientasi pelayanan. Kemudian yang keempat, materi penunjang yang terdiri dari pembekalan penyusunan laporan dan mekanisme sharing hasil pembelajaran berakhlak, itu 1 jam pelajaran. Kemudian diskusi dan sharing hasil pembelajaran berakhlak, itu 4 jam pelajaran. Evaluasi penyelenggaraan, 1 jam pelajaran. Evaluasi akademik, 1 jam pelajaran. Penyusunan laporan, 6 jam pelajaran. Bisa scroll, panitia. Kemudian totalan jamnya adalah, bisa di scroll. Oke. Sebanyak 27 jam pelajaran. Ini salah satu contoh Bapak Ibu ya. Ini salah satu contoh materi atau muatan lokal di daerah-daerah tertentu. Oke, lanjut. Kemudian biaya orientasi P3K menurut Keplan nomor 289 tahun 2022, bab 3 bagian B, menjelaskan bahwa pembiayaan program orientasi dibebankan pada anggaran instansi pemerintah asal peserta. Kemudian terbagi 2, pengenalan fungsi dan tugas ASN adalah Rp0 tanpa biaya Bapak Ibu untuk kurikulum 1-nya. Kemudian kurikulum 2, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan dan jalur pelatihan. Oke, lanjut. Pelaksanaan orientasi P3K kurikulum 2 yang terdiri dari nilai dan etika ASN. Yang meliputi dapat dilaksanakan secara klasikal, non-klasikal, disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan instansi. Di sini Bapak Ibu, waktu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kalau tidak salah itu tahun 2022 itu baru ada perlan yang mengatur terkait dengan orientasi ini. Orientasi ini dilaksanakan dengan 2 metode, yaitu klasikal boleh, silahkan Bapak Ibu, kemudian non-klasikal juga silahkan. Disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu, kemampuan dari daerah atau instansi setempat. Kemudian disarankan menggunakan metode non-klasikal untuk efisiensi biaya. Apalagi sekarang Bapak Ibu kita merata tidak hanya Provinsi Kalimantan Timur, ini terjadi ke semua provinsi seluruh Indonesia bahwa kita terdampak efisiensi biaya. Jadi disarankan menggunakan metode non-klasikal online Bapak Ibu. Berarti nanti untuk Kabupaten Pasir dilaksanakan dengan metode online ya Bapak Ibu. Kemudian pelaksanaan klasikal dapat dilakukan apabila
tersedia anggaran atau fasilitas teknologi informasi belum memadai. Lanjut Bapak Ibu. Oke, mekanisme perencanaan terdiri dari 1, instansi pemerintah menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan orientasi kepada LAN yang memuat jumlah PPK dan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah melalui Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN. Jadi yang terjadi kemarin sudah kita laksanakan Bapak Ibu. Di awal BKPSDM Kabupaten Pasir bersurat kepada BPSDM Provinsi Kalimantan Timur terkait pelaksanaan orientasi P3K ini. Dari pihak BPSDM menindaklanjuti dengan melanjutkan atau meneruskan surat dari BKPSDM Kabupaten Pasir ke Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN. Dan yang kedua adalah Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN menyampaikan surat balasan tentang pelaksanaan orientasi dalam waktu 7 sampai 14 hari kerja. Jadi poin 2 ini Bapak Ibu kita memang dibatasi dalam jumlah hari dalam penyampaian surat tentang izin prinsip Bapak Ibu. Jadi 14 hari sebelum pelaksanaan kita harus bersurat kepada deputi Bapak Ibu, pada deputi, tapi ini sudah kita laksanakan dengan baik dan lancar. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kemudian slide berikutnya peran instansi pemerintah. Menurut keputusan Kepala LAN nomor 289 tahun 2022 bab 3 bagian C, Bapak Ibu silahkan dilihat layar. 1, mendaftarkan status kepegawaian P3K pada sistem informasi BKN. Ini dari BKPSDM ya Bapak Ibu ya. Kemudian 2, menyusun program orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah sesuai dengan karakteristik masing-masing dengan materi SOTK, pengenalan jabatan, pengenalan manajemen kinerja organisasi, serta penerapannya. Kemudian yang ketiga, menerbitkan sertifikat untuk orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Jadi nanti yang poin 3 ini, kewenangan dari BPSDM Provinsi Kalimantan Timur ya Bapak Ibu, kami wajib mengeluarkan sertifikat setelah Bapak Ibu menyelesaikan kurikulum yang pertama. Kemudian yang keempat, membuat laporan atas pelaksanaan orientasi yang memuat informasi jumlah peserta orientasi. Jadi nanti Bapak Ibu membuat laporan terkait dengan pelaksanaan orientasi yang memuat informasi jumlah peserta serta peserta orientasi. Lanjut. Nah, di sini nanti akan disampaikan Pak Ramadan ya. Saya memberi gambarannya seperti yang di layar ini. Penting diingat pada saat akses wajar atau Sabangkom. Sekarang bukan wajar ya Bapak Ibu, sekarang Sibangkom. Sibangkom P3K. Terdiri dari 1, peserta mulai mengakses dengan rekomendasi dari instansi. Kemudian yang kedua, peserta harus memastikan telah mengakses seluruh materi dan mengunggah jurnal. Kemudian 3, peserta memastikan bahwa sudah memenuhi batas kelulusan dan sudah mensubmit nilai pada menu evaluasi akademik. Kemudian 4, peserta sudah mengupload foto sertifikat di menu profile. Upload foto sertifikat. Pastikan status foto berubah menjadi download foto. Jadi di sini nanti terkait teknis bisa apabila Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu ada pertanyaan terkait
penting diingat mengakses si Bangkom. Silakan saja nanti pada saat sesi kedua terkait penjelasan teknis mengenai alur-alur tahapan-tahapan mengakses MOOC. Lanjut. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Yang saya sampaikan tadi di awal, alur Swajar atau Sibangkom orientasi P3K. Ini mungkin saya jelaskan secara umum Bapak Ibu ya. Nanti teknisnya Pak Ramadan apabila belum nanti dipahami bisa ditanyakan. Ini alurnya satu, login, link di akses Sibangkom, kemudian menggunakan username, password, NIP, dan NIK. Kemudian setelahnya, yang kedua, Bapak Ibu akan mengakses materi, kemudian peserta wajib mengikuti perintah-perintah yang ada di MOOC. Yang ketiga, mengupload jurnal, Bapak Ibu. Yang keempat, evaluasi akademik. Yang kelima, unduh sertifikat, lulus atau tidak lulus, tapi biasanya tidak pernah terjadi tidak lulus ya Bapak Ibu, hanya remedial biasanya terjadi. Nah, ketika pemberitahuan remedial, Bapak Ibu mengulang kembali. Kemudian yang keenam, apa ini? Generates e-sertifikat. Atau sertifikat akan diproses selama 20 hari kerja. Atau sertifikat bisa diproses jika peserta sudah lulus evaluasi dan mengupload foto. Bapak Ibu nanti yang penting yang di highlight nanti pertanyaan mungkin masalah foto ya. Masalah foto ini latar belakangnya seperti apa nanti bisa ditanyakan. Kemudian yang harus diingat juga latar belakangnya, kemudian pakaiannya Bapak Ibu. Pakaiannya juga sering ini terjadi kesalahan-kesalahan. Jadi tolong nanti di highlight pada saat penjelasan MOOC atau penjelasan cara masuk atau alur di Swajar atau Sibangkom di orientasi P3K ini. Jadi tolong itu diperhatikan ya. Misalnya yang kurang jelas bisa ditanyakan sejelas-jelasnya. Baik, lanjut. Oh, sudah selesai Bapak Ibu. Thank you. Apakah di sini kita buka sesi pertanyaan apa gimana ya? Atau langsung saja ke penjelasan teknis? Dilanjutkan ke Pak Ramadan dulu, Bu, baru sesi tanya jawab. Oke, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Endang atas paparan materinya. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu peserta sekalian mengenai bagaimana teknis pelaksanaan MOOC P3K akan disampaikan oleh Bapak Ramadan SPD selaku analis pengembangan kompetensi ahli pertama. Kepada Bapak Ramadan dengan hormat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, kabarnya? Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Ya, baik. Mohon izin saya off cam karena sinyalnya lemah. Kita langsung masuk ke teknis.
Jadi kita langsung masuk ke menu. Udah terlihat ya jelas layarnya Bapak Ibu ya. Ini kita coba langsung masuk teknis, kita buka Google Chrome atau Mozilla Firefox. Kemudian kita pilih di bangkomlan.go.id, kita ketik ya Bapak Ibu. Maka nanti akan muncul seperti ini, si Bangkom Lembaga Administrasi Negara, kemudian diklik. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui, aplikasi si Bangkom ini adalah aplikasi yang digunakan untuk orientasi semua P3K di semua instansi, baik itu instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Itu semuanya terpusat memakai si Bangkom ASN. Nanti kalau sudah teman-teman masuk akan diarahkan ke halaman Bangkom nih, pembelajaran wajib. Klik pembelajaran wajib atau login ya. Kemudian masuk ke sini menunya Bapak Ibu. Nah, ini untuk masuknya menggunakan nomor identitas pegawai NIP. Kemudian kata sandinya menggunakan nomor induk kependudukan NIK ya. Ini kalau sudah masuk, terlalu cepat nggak ya pembahasan saya? Oke, Sudah dilambatin, Pak. Pelan-pelan, Pak. cepatan ya. Cepat, Pak. Baik, saya ulang dari awal. Baik, Ulang, Bapak Ibu. Pak. Ya, nanti siap, siap. Jadi langkah awal Bapak Ibu, kita masuk ke Google Chrome atau Mozilla Firefox, kemudian masukkan si bangkomlan.go.id, ini websitenya, untuk masuk ke MOC ya. Selanjutnya ada pilihan si Bangkom Lembaga Administrasi Negara, ini kita klik. Setelah klik, kemudian muncul menu seperti ini. Nanti kita pilih pembelajaran wajib atau login. Ketika kita sudah login, maka diarahkan ke menu ini Bapak Ibu. Masuk ke portal pembelajaran wajib ASN. Masuknya menggunakan NIP, nomor identitas pegawai, kemudian kata sandinya menggunakan NIK, nomor induk kependudukan atau nomor KTP. Setelah itu ketika sudah diklik, nah maka akan diarahkan ke menu ini. Selamat datang, Anda sedang berada di portal pembelajaran wajib. Silahkan pilih pelatihan di bawah ini. Nah, nanti di sini ada keterangan sewajar P3K. Nah, ini tanggal mulainya ini tanggal 25 Februari 2026 sampai dengan 11 Maret 2020. Jadi masanya adalah 14 hari dari awal sampai jurnal. Kemudian di hari ke-15 yaitu evaluasi akademik. Setelah kita klik masuk kelas, kemudian di sini ada pernyataan sewajar P3K. Kita klik saya memahami dan bersedia mematuhi ketentuan. Nah, setuju dan mulai akses materi Bapak Ibu. Jadi ini wajib diklik, dicentang. Kalau tidak diklik, ya akan bisa lanjut. Setelah kita klik, Bapak Ibu, diarahkan ke menu materi sewajar P3K. Kemudian ada menu micro learning. Kemudian ada jurnal P3K, evaluasi akademik, profil peserta, dan pusat bantuan. Baik, langkah pertama yang teman-teman lakukan yaitu klik materi sewajar P3K di menu ini. Nanti diarahkan ada 4 bab. Kita klik
sambutan overview kebijakan orientasi P3K. Di sini ada sambutan Kepala LAN RI. Kemudian ada overview kebijakan orientasi P3K. Kemudian overview teknis penyelenggaraan orientasi P3K. Kita klik sambutan Kepala LAN RI. Nah, tampilan seperti ini. Ketika kita sudah masuk, kita lihat video. Video ini kita lihat dari awal sampai selesai, Bapak Ibu. Kalau mau dipercepat juga bisa. Kalau sudah selesai, maka dia akan centang warna biru, seperti yang ada di gambar. Kemudian lanjut di overview kebijakan sama dengan menonton video, selesaikan dengan centang tanda warna biru. Kemudian yang kedua yaitu ada agenda 1. Di bab agenda 1 ini yaitu sikap perilaku bela negara ya. Nih. Nah, ini. Di mana materi yang pertama yaitu ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Nah, di sini lihat jelas nih, di dalamnya nanti ada beberapa submateri lagi. Silahkan dipelajari dan download di materinya Bapak Ibu. Lihat materi, kemudian nanti di-download materinya ya Bapak Ibu ya, per masing-masing materi. Wajib ini centang biru semua. Kemudian masuk ke agenda 2, yaitu nilai dasar ASN berakhlak terdiri dari 7 materi, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Silahkan dipelajari ketujuh materi ini. Nanti ketika diminta untuk mendownload materi, silahkan Bapak Ibu download materi tersebut. Dan yang terakhir, yaitu agenda 3 untuk materi ini, yaitu kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Ini terdiri dari Smart ASN dan Manajemen ASN. Baik, sedikit informasi buat teman-teman untuk semua Sibangkom, ini diberikan waktu selama 14 hari untuk mengikuti pembelajaran. Tapi jika diringkas menjadi 1 hari atau diselesaikan dalam waktu 1 hari saja juga boleh. Lebih cepat, lebih baik. Jadi teman-teman, jika 1 hari bisa selesai untuk mengikuti materi pembelajaran itu jauh lebih baik. Jadi nanti untuk persiapan mengolah jurnal dan persiapan untuk evaluasi akademik. Nah, jika materi semua tadi sudah diakses, maka kita mengerjakan jurnal ini Bapak Ibu. Ini ada menu jurnal P3K. Nah, di sini kalau sudah selesai mengerjakan, selamat Anda telah menyelesaikan jurnal P3K. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti jurnalnya itu dibuat dalam bentuk Word. Kita resume dulu semua dari materi awal sampai akhir, dari bab 1 sampai bab 3. Kemudian nanti dituangkan di menu yang ada di Sibangkom. Jadi Bapak Ibu buat jurnalnya dulu via Word, kemudian nanti dituangkan di menu Sibangkom. Seperti ini tampilannya. Nah, kalau sudah, silakan lanjut ke menu evaluasi akademik. Evaluasi akademik ini dilaksanakan di hari akhir ya Bapak Ibu ya, di hari ke-15.
Jadi setelah jurnal di hari ke-14, maka di hari ke-15-nya yaitu evaluasi akademik. Soalnya sebanyak 50 soal pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu pelajarin materinya dari awal sampai akhir. Kemudian untuk nilai kelulusan minimal yaitu 70,1. Ibu perlu dipahami, jadi nilai standar minimal kelulusan yaitu 70,1. Kemudian ketika sudah mengerjakan evaluasi akademik, selanjutnya di sini kita diarahkan ke profil peserta. Jangan lupa identitasnya dicek, nama lengkapnya, nomor identitas, tempat tanggal lahir, golongannya, jabatan, instansi, alamat email, dan foto. Jangan lupa, fotonya ini wajib diunggah. Nanti di sini ketika kita ngeklik ubah foto, di situ nanti ada ketentuannya untuk panduan foto. Foto yang Anda unggah akan tampil pada sertifikat. Pastikan foto sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Nanti Bapak Ibu lihat di sana ada persyaratannya. Untuk laki-laki itu menggunakan pakaian bernuansa putih dengan dasi berwarna hitam. Apabila wanita berjilbab pendek menggunakan jilbab berwarna putih dengan dasi warna hitam. Dan apabila wanita berjilbab panjang mengenakan jilbab berwarna putih. Nah, baik, mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan kita buka sesi pertanyaan. Mengingat waktu ini hari Jumat, Bapak Ibu ya, agak pendek. Silahkan. Dulu, Oke, dia ngepusin memikirkan jurnalnya. Itu kan zaman kita ya, coba kamu kan jadi paham Dari perencanaan Nggak apa keuangan Bu. kegiatan bebas ya. Anak-anak bebas. Coba pasti hafal aja formasi. Kita dulu sama foto. Makan uang ya. Iya, ya Bu. Dibutir 1, 2, 3 apa? Ya, silakan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, untuk mengakses si Bangkom. Mas Ramadan, mungkin begini aja untuk pertanyaan, kan kebetulan ada Mbak Aulia nih selaku moderator. Jadi Mas ya. bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan terlebih dahulu meresen. Jadi supaya ini nanti kalau ada diskusi atau pertanyaan nggak jadi bola liar. Nah, silakan dibantu Mbak Aulia. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand. Dari SMPN 3 Longkali, boleh di on mic. Silakan dari SMPN 3 Longkali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, apakah jika teman semuanya ini, misalnya di sekolah saya juga semua terdaftar lewat NIP dan NIK. Siapa tahu ada yang tidak bisa masuk, seperti apa itu? Baik, Mungkin bagus bisa sekali. dijelaskan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin moderator langsung dijawab atau ditampung dulu ini? Boleh langsung dijawab aja, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi bagaimana apabila ada teman-teman yang tidak bisa mengakses NIP dan NIK-nya ya ketika masuk. Jadi memang ada kendala seperti itu. Seperti contohnya NIK, nomor induk kependudukan, tidak sinkron ternyata Bapak Ibu untuk masuk ke dalam Simon Bangkom. Jadi langkahnya yaitu kita koordinasi dengan Dukcapil setempat. Ya, jadi ada terjadi problem di situ, ketidaksesuaian antara NIK dan
kartu keluarga. Biasanya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu harap menghubungi di Dukcapil setempat, membawa KTP dan kartu keluarganya untuk diverifikasi datanya. Mungkin seperti itu, Bapak. Bagaimana dari SMPN 3 Bangkali, apakah sudah jelas? Baik, untuk menghemat waktu, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dari DPUTR. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara kami terdengar? Terdengar. Baik, Pak. Eh, kami ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama berkaitan dengan aplikasi tadi, Pak. Yang pertama tadi kan dijelaskan bahwa aplikasinya ada sewajar sama si Bangkon. Ya, Nah, siap. kebetulan, Pak, nggih, kebetulan kami ada beberapa orang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, itu angkatan 2023, Pak. Nah, waktu itu kami sudah mengikuti kegiatan kurikulum 1 dan sudah kami mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh LAN RI. Nah, itu seperti apa, Pak? Yang pertama. Terus yang kedua, saya sekalian Pak satu orang nanyain buat kami yang ada di sini. Jadi ini kan dimulai berdasarkan surat itu tanggal 13 sampai tanggal 27 April. Nah, untuk login itu apakah di tanggal 13 tersebut wajib atau bagaimana Pak? Karena seperti yang dijelaskan tadi atau seperti yang teman kami sebelumnya bertanya tadi, jika ada kendala dalam login atau NIP sama NIK-nya tidak sesuai dengan kependudukan tadi, berarti kan ada proses Pak. Nah, itu seperti apa? Apakah wajib di hari itu dengan loginnya atau seperti apa? Mungkin dua pertanyaan itu Pak dari kami. Dan yang pertama tadi, apakah kami yang sudah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh LAN RI ini untuk kurikulum 1, apakah kami tetap mengikuti atau bagaimana? Dan untuk kurikulum 2-nya seperti apa, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi untuk yang sudah pernah mengikuti kurikulum 1, wajar ya, dulu namanya Swajar, Pak. Eh, Swakelola Pembelajaran, yang sekarang namanya Sibangkom ya, Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi. Jadi update-nya ke Sibangkom, Pak. Jadi ketika Bapak sudah mengikuti klasikal 1 di Swajar dan mendapatkan sertifikat, maka untuk pengerjaan yang di Sibangkom ini tidak perlu, Pak, karena Bapak sudah memiliki sertifikat. Jadi tinggal menunggu pemanggilan peserta oleh BKD untuk pelaksanaan klasikal 2, Pak. Ya, yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Pasir. Gitu ya, Pak. Baik. Jadi yang kedua, Pak tadi, kedua tadi terkait apa, Pak ya? Halo, Ya. baru baru bisa. Yang kedua ini Pak, untuk login tanggalnya kan berdasarkan surat itu Oh, tanggal siap. 13 sampai tanggal 27. Nah, jika di tanggal 13 itu tidak bisa login, artinya terkendala dengan segala Ya, macam hal, seperti apa Pak? Karena kan ya. kalau sudah login kan otomatis argonya jalan tuh Pak. Nah, itu seperti apa Pak? Nggih, makasih. Baik, jadi nanti sembari menunggu Pak, kalau di Disdukcapil itu kan nggak lama Pak ya, biasa verifikasi karena sistem online juga bisa. Jadi sambil berjalan karena waktunya ada 14 hari ya, 14 hari kerja. Jadi sepertinya cepat aja Pak untuk proses. Nanti kalau misalnya terkendala, bisa menghubungi panitia Pak. Oke. Bagaimana DPUTR, apakah sudah jelas? Ini Mas, sudah. Oke. Untuk selanjutnya, Hafsah Syafarina boleh bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari SD 08 Wakomang ingin bertanya, itu tadi aja masalah profil foto. Pakaiannya tadi, selain kalau laki-laki kan pakai apa? Baju putih sama dasi. Nah, terus kalau perempuan tadi selain kalau ada dua macam ya, itu baju putih sama kerudung hitam, dan satunya tadi baju putih, kerudung putih. Itu gimana maksudnya tadi kerudung putih itu? Baik. Terus saya tanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk ketentuan foto, di sini menggunakan latar fotonya berwarna merah ya, backgroundnya warna merah. Ya. Untuk pria atau wanita mengenakan pakaian nuansa berwarna putih dengan dasi berwarna hitam. Apabila wanita berjilbab pendek, mengenakan jilbab berwarna putih dengan dasi warna hitam. Dan apabila wanita berjilbab panjang, mengenakan jilbab berwarna putih. Oh, iya. Tapi kita sudah kelihatan dasi. Kalau panjang, ya. Masih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari SDN 012 Muara Komang, silakan. Silakan dari SDN 012 Muara Komang. Oke, Assalamualaikum. Kami dari SD ke-19 Muarakumang menanyakan tentang login. Login itu apakah dari tanggal 17 itu atau beli sekarang di Sibang Kom itu. Itu aja, Bu. Mungkin Pak, suaranya kurang jelas tadi Pak. Masalah login, Pak. Oh ya, Masalah login. Itu apakah harus mesti tanggal, kan dimulainya tanggal 17, Pak, loginnya. oh maksudnya apakah harus di tanggal 17 Pak ya kita login? Iya. Ya Pak, sesuai dengan ketentuan yang diinfokan oleh BKPSDM Pasir ya Pak. Serentak Pak di tanggal 17. Jadi nanti pelaksanaannya itu kan di tanggal 17 dengan rentang waktu 15 hari kerja Pak. Hari pertama sampai hari keempat dari materi awal sampai jurnal pengerjaannya. Kemudian di sesi akhir di hari ke-15 itu pengerjaan evaluasi akademik. Ya, gitu Pak. Izin Mas Ramadan sedikit menambahkan sekaligus klarifikasi. Jadi mulai pelaksanaan untuk orientasi SNP 3K di Pemkab Pasir kita mulai dari tanggal 13 sampai tanggal 27. Nah, di tanggal 27 itu hari ke-15-nya. Siap. Tanggal 13 ya. Ya, Mas. Kita mulai dari hari Senin nanti. Ya, terima kasih Mas. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, baik. Selanjutnya dari BKPSDM yang mau bertanya. Sudah. Baik, terima kasih. Untuk yang pertanyaan kami adalah tentang upload foto pada saat yang tadi itu yang pertama. Itu fotonya diambil selfie dari komputer atau laptop atau bisa kirim file aja? Upload file. Baik. Bisa upload by file, Mbak.
Oh, Jadi untuk pas foto itu kan ada ketentuannya. Untuk foto itu ukurannya kalau dalam hardnya itu 4 kali 6 cm. Atau rasionya itu 472 pixel ya, untuk foto secara elektronik. Jadi kalau misalnya kebesaran rasionya nanti di convert aja. siap. Masih mau bertanya, waktu yang diberikan untuk mengakses video dan materi-materi itu selama 14 hari, apakah ada jangka waktunya misalnya dalam satu hari ini dibuka dari pukul berapa sampai pukul berapa? Baik. Jadi bebas, Mbak. Mau jam berapa aja bisa diakses materi. Jadi kalau Dan misalnya, hmm, mana? bagaimana ini ada teman-teman yang nggak sengaja waktu tutorial tadi sudah memulai pada hari ini, apakah mereka sudah memulai untuk bisa mengakses si Bangkom itu pada hari ini? Ya, luar biasa ya, sudah mulai. Ya, jadi sudah bisa diakses mulai hari ini sampai hari ke-14. Jadi silahkan dipelajarin, materinya di-download, videonya ditonton, kemudian nanti membuat jurnal. Ketika sudah membuat jurnal, kemudian diupload dan di hari ke-15 evaluasi akademik dengan menyelesaikan soal sebanyak 50 orang. Berarti nanti dia memulai evaluasinya duluan ya Pak ya? Ya, benar. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Jadi gini, kalau misalnya hari ini menyelesaikan nih, semua materi dan video sudah ditonton, tinggal ngupload jurnal. Nah, tapi untuk evaluasi akademik tetap di hari ke-15. Biasanya seperti itu. Tapi dia mulai duluan. Betul. Yang lain Jadi kalau yang tahun lalu masih sewajar, kelola pembelajaran itu misalnya kita menyelesaikan di hari ini, evaluasi akademiknya juga bisa di hari ini atau besok. Kalau yang sekarang si Bangkom itu sudah nggak bisa. Jadi tetap di hari ke-15. Oke, baik. Terima kasih Pak Amal. Mas Ramadan. Pak Ramadan. Ini dari Diskominfo, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin Mas, Eh, yang pertama ini sih terkait akun dulu ya. Ini di kantor kami kebetulan ada yang berhasil login, tapi ada juga yang tidak berhasil login dengan pesan error itu username dan password salah. Padahal sudah dipastikan bahwa NIP dan NIK-nya itu sudah benar. Apakah itu memang dipastikan kesalahan di posisi NIK-nya kah, atau memang akun yang belum yang gagal login ini memang belum terdaftar gitu Mas? Atau memang sebenarnya seluruh seluruh P3-nya sudah terdaftar di si Bangkomnya seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin ini terkait mungkin sekalian ini sih mungkin mohon diverifikasi terkait login di aplikasi si Bangkomnya ini. Mungkin teman-teman banyak yang bingung apakah di tanggal pelaksanaan itu harus wajib login seperti itu. Nah, kalau menurut saya sih, apakah si Bangkom itu memangnya kita sempatkan ya untuk login untuk ketika melaksanakan atau mengikuti materi yang ada. Jadi misalnya dalam 3 hari itu materi sudah kita selesaikan, maka di hari-hari selanjutnya itu kita tidak perlu login. Nah, sedangkan nanti di hari akhir atau di hari ke-14 atau 15 tadi barulah kita bisa melakukan upload jurnal hasil dari rangkuman dari materi yang kita ikuti. Nah, mohon diverifikasi Mas terkait pernyataan saya itu karena beberapa teman banyak yang bingung dikiranya setiap hari itu harus login, harus login, harus login seperti itu. Itu Iya. mungkin itu dulu sih Mas. Baik, baik Bapak itu. Jadi untuk terkait NIP dan NIK tadi ada yang bisa, ada yang enggak ya anggotanya. Kalau untuk
di Simon Bangkom itu semua sudah bisa masuk, cuma belum bisa terverifikasi karena memang kalau ada kendala NIP dan NIK, saya rasa itu NIK-nya sih Bapak Ibu. Dan mungkin juga bisa NIP-nya, tapi kebanyakan itu NIK-nya, nomor induk kependudukan. Silahkan nanti koordinasinya dengan Disduk Capil dengan membawa KTP dan kartu keluarga diverifikasi ulang. Biasanya seperti itu, kebanyakan dari teman-teman provinsi juga seperti itu. Jadi ke Disduk Capil untuk diverifikasi ulang datanya. Kemudian untuk yang login di tanggal, misalnya di tanggal hari ini, tidak perlu Bapak Ibu untuk setiap hari membuka. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua materi di awal, tonton video dan menyelesaikan materi, nanti menunggu aja untuk di hari ke-15-nya melakukan evaluasi akademik. Ya. Ya, baik. Berarti bisa menjadi gambaran teman-teman ya yang bingung tadi apakah setiap hari harus login untuk memastikan apakah karena banyak yang beranggapan login itu sebagai presensinya Mas atau absensinya bahwa mengikuti orientasi ini seperti itu. Jadi sudah mungkin dari ini bisa menjadi gambaran teman-teman bahwa memang untuk login itu ketika kita ada waktu untuk mengikuti materi atau video yang dipaparkan di aplikasi si Bangkom seperti itu. Terkait user berarti nanti yang gagal login ini berarti kita verifikasi, maksudnya verifikasi ke Dukcapil untuk memastikan bahwa nick-nya itu bahwa benar gitu Mas ya? Benar sekali, ya. Baik. Baik, mungkin dari Diskominfo itu dulu Mas. Terima kasih atas waktunya. Ya, dengan senang hati. Baik, selanjutnya dari SMP 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ramadan. Siap. Izin mau bertanya Pak, terkait dengan jurnal Bisa yang di stop dulu kah pertanyaannya? Biar koordinasi. Izin di Disduk Capil. Disduk Capil. Di unmute dulu. Ya. Izin di Capil sekaligus minta maaf juga. Ini kan berdasarkan informasi dari Mas Ramadan nih, kebanyakan teman-teman yang mau login Cibangkom, banyak kendalanya di nick-nya, nomor induk kependudukannya. Nanti dari BKPSDM kami buatkan link, dan kebetulan kan juga beberapa teman-teman di Distrik Capil juga termasuk sebagai peserta juga. Nanti kami akan share link ke di Capil. Kemudian bagi teman-teman yang sebagai peserta di sini ada kendala untuk login, nanti kami berikan link untuk memudahkan kami mendata siapa-siapa aja teman-teman yang tidak bisa login. Nah, nanti supaya enak collecting datanya kepada teman-teman di Capil. Jadi teman-teman di sini nggak meledak. Siapa tahu bisa berpuluh-puluh orang yang datang ke di Capil, problem nggak bisa login. Nah, bagaimana dari teman-teman di Capil? Bisakah kami minta tolong seperti itu? Bisa. Bisa ya? Oke, sip, mantap. Nah, kita bantu sesama teman-teman kita juga di sini. Mas, ini Oh iya, sudah. Pas sudah itu ada Mas Yitno. Nah, ini enak Mas Ramadan nih. Teman-teman di Capil pada support semua. Alhamdulillah. Silakan SMP 4. mohon izin Pak Ramadan. Ya. Izin bertanya untuk jurnal itu apakah ada batasan berapa halaman atau seperti apa? Kemudian yang kedua untuk ujian akhir itu ada batas waktunya juga atau tidak nih Pak? Yang di tanggal 20. Terima kasih Pak. Baik. Ini saya baru bisa on cam ya. Mohon maaf. Baik. Jadi untuk pengerjaan evaluasi akademik itu durasinya 90 menit.
Ya, Bapak Ibu ya. Durasi 90 menit. Untuk jurnal nanti diresum dari materi awal ya. Agenda 1, agenda 2, agenda 3 itu dirangkum Bapak Ibu. Dibuatkan di Word ya. Kemudian nanti dituangkan di websitenya si Bangkom. Jadi Bapak Ibu salin dulu di Word, kemudian nanti di eh, si Bangkomnya dituangkan lagi, salin. Cukup jelas ya Pak? Baik, selanjutnya dari TK Negeri Kuaro. Izin Bu, TK Negeri Kuaro suara tidak terdengar. Baik, Ibu, kami pindahkan dulu ke yang lain ya. Silakan dari Disbuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mewakili pertanyaan dari teman-teman terkait apa? Hah? Masa? Terdengarkah Mbak? Mewakili pertanyaan dari teman-teman. Selama melaksanakan orientasi, apakah masih bisa melakukan perjalanan dinas, misalnya ke lapangan atau pendampingan? Ini kan kita lagi ada pemeriksaan BPK gitu. Itu aja, Mbak. Makasih. Assalamualaikum. Baik. Silakan untuk yang ada kegiatan perjalanan dinas bisa Mbak. Tapi kan sistemnya online ya. Ya, mau dimanapun, kapanpun ya bisa mengakses. Jadi lebih dimudahkan sih biasanya. Dan jamnya juga bebas. Pertanyaan ditujukan kepada saya tadi ya. Siap. Izin panitia, apakah masih ada waktu untuk sesi pertanyaan? Baik, mungkin pertanyaan terakhir ya dari P3K PKM Muser, silakan. Oh, gitu. Tidak jadi, atau dari SDN 001 Batu Unggal, silakan terakhir. Silakan Ibu.
Baik, karena keterbatasan waktu, mungkin kita akhiri saja sesi diskusinya. Terima kasih kepada narasumber atas penyampaian materinya serta keaktifan para peserta dalam kegiatan sosialisasi hari ini. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup, marilah kita menyanyikan Demikian rangkaian acara kegiatan sosialisasi kita pada hari ini. Kami selaku panitia pelaksana mengucapkan terima kasih atas kerjasama serta partisipasi aktif seluruh pihak. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan terdapat kekurangan. Sebelum ditutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke kebun memetik mangga, Cakep. tak lupa singgah membeli roti. Cakep. Sosialisasi telah kita laksanakan bersama. Semoga lancar mengikuti FOOC ke depan nanti. Saya selaku pembawa acara atas segala Mbak, minta nomor WA-nya, Mbak. Nomor WA-nya. Mbak, nomor WA-nya, Mbak.